Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh hari ini kita kembali bangun dari tidur kita di atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa kembali bangkit menghambakan diri beribadah kepadanya, menambah amal-amal soleh dalam kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita duduk bersama di sini untuk saling mengingatkan tentang sebuah judul yang telah diamanahkan, jadilah pecinta akhirat. Tentunya untuk menjadi pecinta akhirat, kita harus sadar akan hakikat kehidupan dunia. Karena tidak mungkin kita cinta sesuatu kalau tidak mengenal sesuatu itu dan tidak mengenal lawannya. Kehidupan dunia ini kita harus maklumi bersama, dia adalah kehidupan yang sifatnya hanya sementara. Tidak selamanya. Kebanyakan orang meninggal antara 60 dan 70. Sedikit yang melewati umur itu. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang terdahulu. Nabi kita 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63, Utsman yang panjang umurnya 80-an dari khalifah yang 4. Yang lainnya sama dengan Nabi, dan banyak sahabat juga seperti itu. Jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina as-sittin wa sab'in. Umur dari umatku itu pendek, antara 60 dan 70. Beda orang-orang terdahulu. Kita bisa lihat Nabi Nuh, dia berdakwah, dikatakan dalam Quran 1000 kurang 50 tahun, yaitu 950 tahun dia berdakwah. Itu berdakwahnya. Kalau terhitung dari awal pengangkatan Rasul kan rata-rata diangkat umur 40.
berarti ditambah umur sebelum diangkat menjadi Rasul, berarti kan sudah 990 tahun. Iya, panjang umurnya. Panjang umurnya. Orang umat terdahulu diberikan kekuatan dalam jasad dan diberikan umur yang panjang. Kita umat Islam, umat terakhir, iya, pendek umurnya kita. Kalau sudah mulai keluar uban, itu sudah dikatakan ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan. Jadi uban itu peringatan. Iya, tidak usah diubah kalau ada uban. Itu sudah peringatan supaya kita ingat sudah dekat. Seperti dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, kita ini hanyalah ayyam. Di kehidupan dunia ini hanya hari-hari. Kalau hilang lagi sehari, maka hilang lagi umur tak berkurang, bukan bertambah. Banyak orang merayakan ulang tahunnya, berbahagia, bertambah umurnya, padahal umurnya itu berkurang. Pada hakikatnya bukan bertambah. Angka bertambah, tapi jatah hidup berkurang. Jadi kehidupan dunia hanya sementara. Iya. Makanya Nabi SAW katakan kun fid dunya ka'annaka gharib atau abir sabil. Jadilah kamu dalam kehidupan dunia ini seakan-akan kamu orang asing. Orang asing. Atau hanya sekedar lewat. Iya, kita bukan penduduk asli di dunia ini. Bukan penduduk asli. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Banyak tipu-tipunya di kehidupan dunia ini. Nah begitu dia. Iya. Penuh dengan tipu daya dan akan segera berakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Pasti Allah benar. Ini Allah sudah katakan kepada kita. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Kita mendapatkan dunia berhayal menipu. Padahal itu hanya kesenangan yang menipu. Iya, kesenangan yang menipu. Yang kadang karena melihat kesenangan itu, kita akan lebih mengutamakannya daripada akhirat. Kita akan mengutamakannya daripada akhirat. Padahal perbandingannya dunia sementara, akhirat selamanya. Ada orang bilang begitu ya. Ditulis di samping, di sebelah kamu gini. Apa nama? Nama? Hah? Desa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Benar itu tahu? Iya. Itu sebenarnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Cuman penggunaannya saja yang salah untuk khuruj 40 hari. Iya. Tapi pernyataan itu benar. Pernyataan itu benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Bahkan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia akan kita tinggalkan. Kalau belum, dia akan meninggalkan kita. Itu dunia itu begitu. Kalau bukan kita yang meninggal, dia yang akan tinggalkan kita. Nah, dunia begitu.
tidak ada yang selamanya. Tidak ada yang selamanya. Iya. Apa contoh dunia? Banyak sekali. Istri dunia. Istri itu dunia. Dia akan tinggalkan kita. Karena dia akan meninggal. Kalau tidak, kita yang akan meninggal. Kalau dia tidak tinggalkan kita, tidak ada itu orang punya istri kekal begitu. Tidak ada. Artinya dulu waktu kita melamarnya Pak Kamal, lagi glowing gitu. Sekarang mulai berkerut. Ya nggak Pak? Itu bukti bahwa dia akan hilang. Biar cantik bagaimana istri tak keriput juga. Iya. Ini kalau belum meninggal. Kadang kita bilang, enggak Ji, belum meninggal. Sekarang umurnya panjang. Perubahan badannya itu menunjukkan perubahan dunia. Perubahan dunia. Itu kalau kita lihat ke samping kita. Tapi Allah katakan di Quran, wa bi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, tidakkah kalian melihat? Pada dirimu. Iya. Tidakkah kalian melihatnya? Lihat diri kita ini. Iya. Berapa tahun yang lalu? Apa saja bisa kita makan. Sekarang mulai datang ke dokter, kurangi ini tak, itu tak. Itu menunjukkan apa? Hilang dunia. Kita tidak rasa itu. Hilang dunia tak. Begitu dunia. Iya. Sementara wal akhiratu khairun wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Jadi coba bandingkan. Dunia sementara penuh ujian akan hilang. Akhirat kekal selamanya, tempat balasan surga atau neraka. Itu yang kita harus perhatikan. Oleh karena itu, kita kalau mencintai sesuatu tidak boleh berlebihan terkait dengan dunia. Kalau akhirat, nah apa kita cinta berlebihan? Itu tempat kembalinya kita. Kalau dunia tidak boleh. Kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma. Cintai yang kamu cintai itu sewajarnya saja. Kalau kamu cinta istrimu, sewajarnya saja, karena dia akan meninggalkanmu. Kan tidak enak nanti tiba-tiba dia akan meninggalkan kita. Biar kita menangis, Cina kan tidak kembali. Susah kita. Iya. Makanya kata Nabi SAW, haunan ma. Sewajarnya saja, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena dia akan meninggalkan kita. Atau kita akan meninggalkannya. Mau tidak mau itu. Tidak ada pilihan lain. Dia meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan dia. Begitu dunia. Itu kalau kita berbicara terkait dengan yang hidup di sekitar kita. Lihat juga yang mati. Benda-benda mati yang kita punya. Apa yang kita punya? Kita punya motor. Dulu kita beli motor, kita anggap motor itu yang paling bagus. Sekarang kita melihatnya paling jelek motorku ini. Mau lagi kita ganti. Kita belum meninggalkannya, tapi kita sudah mau meninggalkannya. Itu dunia begitu. Kita punya mobil, itu semua pelajaran. Begitulah memang dunia.
Begitu memang dunia. Seperti itu. Ya. Maka kita harus mencintai yang namanya akhirat. Karena dialah yang selama-lamanya. Dan orang yang mencintai akhirat tidak akan pernah merugi. Sementara yang mencintai dunia, apalagi sampai melalaikannya dari akhirat, pasti merugi. Pasti merugi. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ingatkan kepada kita ada beberapa hal yang Allah sebutkan di Quran yang kita kalau lebih mencintainya daripada Allah dan Rasulnya, ya, maka kita pasti akan merugi. Kita pasti akan merugi. Allah telah ingatkan di surat Taubah ayat 24 terkait dengan apa-apa yang kita cintai di dunia ini. Kalau kita mencintainya sampai kita meninggalkan Allah dan Rasulnya, sampai kita meninggalkan berjuang di jalan Allah untuk beribadah, kita akan merugi. Allah berfirman, "Qul," diperintahkan oleh Allah untuk umumkan. Katakan, wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, dunia yang kita punya, wa abna'ukum, anak-anak kalian, dari atas bawah. Iya, bapak, anak, samping, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Ya, orang itu cinta dunia itu kadang karena bapak, kadang karena anak, kadang karena saudara. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, dan istri kalian. Karena juga orang cinta dunia ingin hidup lama karena istrinya. Wa azwajukum, dan pasangan kalian. Wa ashiratukum, keluarga kalian. Ada juga orang lebih utamakan dunia karena keluarga. Kalau kita bilang lakukan ini saudara, ini keluarga besar, katakan kalau keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takshawna kasadaha, perdagangan yang kalian takut bangkrutnya. Sehingga kadang orang karena takut dagangannya berkurang masuknya omsetnya, dia bangun subuh pasang alarm untuk pergi atur barang, bukan untuk bangun sholat subuh. Bukan. Ini kata Allah ini. Harta perdagangan yang kalian takut ruginya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian lebih ridhoi. Semua sudah disebutkan. Tempat tinggal, perdagangan, keluarga, harta, anak, istri, orang tua, saudara, disebutkan semuanya. Apa kata Allah setelahnya? Qul, katakan, jika semua itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, jika itu lebih kalian cintai, jika itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta bersungguh-sungguh di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, nantikan, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan keputusannya. Tunggu, kamu akan meninggal.
tiba-tiba kamu akan diambil, bahaya. Dan Allah katakan wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang fasik, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu menunjukkan orang yang lebih mengutamakan semua tadi itu. Kan tidak semua juga kita terfitnah dengannya. Ada yang karena bapaknya, ada yang karena anaknya, ada yang karena istrinya, ada yang karena keluarganya, ada juga yang karena hartanya, ada yang karena perdagangannya, ada juga yang terfitnah sibuk dengan tempat tinggalnya. Kan macam-macam. Allah sebutkan semua itu. Jika semua itu lebih kalian utamakan, berarti kalau kita tidak lebih utamakan, itu semua hanya alat untuk dunia kita, untuk memperkuat akhirat. Di sini yang diancam adalah yang itu lebih dia utamakan daripada Allah, lebih utamakan daripada Rasulnya, lebih dia utamakan daripada bersungguh-sungguh di jalan Allah. 3. Lebih utamakan dari Allah, ada panggilan Allah. Dunia aneh, kadang orang berpikir, Ustaz, saya ada bekerja. Biasa bertanya begitu, saya ada pekerjaan, tapi saya tidak bisa Jumat. Masa kita bertanya? Ustaz, saya ada pekerjaan, tapi tidak bisa sholat di masjid. Masa kita bertanya itu? Seharusnya orang tidak bertanya itu. Orang akan tinggalkan pekerjaan itu, karena dia akan meninggalkannya. Dia akan meninggalkannya. Kalau dia lebih utamakan yang dia akan tinggalkan, Allah katakan, fatarabbas. Tunggu. Ancaman ini ancaman. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memberi hidayah kepada orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya. Orang yang seperti itu disebut oleh Allah keluar dari ketaatan. Ini cap, ini stempel yang tidak bagus. Tidak bagus. Makanya orang yang seperti itu merugi. Sementara kalau kita cinta akhirat, tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah, nazid lahu fi harthi." Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, kami akan tambahkan baginya keuntungan itu. Siapa yang mau keuntungan akhirat, kami akan tambah. Apapun yang kita lakukan, kalau karena akhirat, kita akan ditambahkan. Kita mau ditambahkan apa? Umur. Biar umur bisa bertambah. Jika kita lakukan karena Allah, tambah silaturahmi, menambah umur. Nabi katakan begitu. Iya. Man ahabba ayyunsha'a lahu fi athari. Siapa yang ingin ditambahkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung rahimnya. Itu kan beramal karena Allah menambah umur. Iya, menambah harta yang penting kita lakukan karena Allah. Itu intinya. Allah yang bilang ini, man kana yuridu hartal akhirah, nazid lahu fi harthihi. Siapa yang ingin, siapa yang mau keuntungan akhirat, niatnya karena akhirat, nazid lahu fi harthihi, kami akan menambah keuntungannya.
Sementara dunia, kalau kita bersemangat bagaimanapun, tidak akan ditambahkan kecuali yang telah dituliskan untuk kita. Akhirat dijanjikan pasti akan ditambah. Lihat banyak hal-hal lain yang dijanjikan untuk ditambahkan. Ini dijanjikan untuk ditambahkan. Yang jelas harus kita pahami, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah katakan kepada kita, mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan pada kalian. Selama kita muslim, kita tidak akan pernah miskin. Nabi yang bilang begitu, mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan kepada kalian. Bukan. Apa yang dikhawatirkan? Walakin akhsha an tubsatu alaikumud dunya, akan tetapi yang saya khawatirkan adalah dibentangkan kepada kalian dunia ini, dibuka dunia ini seluas-luasnya untuk kalian, rezeki. Kama tubsatu ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasu, maka kalian fatanafasuha kama yatanafasu, maka kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya seperti mereka berlomba-lomba sebelumnya. Maka yang masalah adalah mereka pun, kalian pun dibinasakan sebagaimana mereka dibinasakan. Dunia itu begitu, itu dikhawatirkan. Dikhawatirkan oleh Nabi, dunia dibuka sehingga kita berlomba-lomba seperti orang-orang sebelum kita. Setelah itu apa yang terjadi? Kita akan dibinasakan seperti orang-orang sebelum kita dibinasakan. Kita tidak usah ambil contoh ini belakang, karena kalau contoh lagi batu kapur lagi. Kan begitu lagi contohnya, contoh paling dekat ya. Iya, lihat lagi berapa orang yang berlomba-lomba di antara kita. Ada yang cita-cita beli pesawat, beli bus, beli kapal, baik sama itu. Kita kira setelah beli pesawat kita akan hidup tenang. Nah, kapan kita berlomba-lomba begitu? Tunggu kebinasaan. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Kita ini selama muslim tidak dikhawatirkan kita akan miskin. Tidak mungkin. Selama muslim kita tidak akan miskin. Dijamin kehidupan kita. Ya, dijamin rezeki kita selama muslim. Yang penting kita muslim. Itu yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, bahkan Nabi bersumpah, wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah, bukan kemiskinan yang saya takutkan kepada kalian. Bukan kemiskinan. Jangan kita sama dengan orang yang tidak pernah belajar masuk masjid. Jangan kita samakan diri kita seperti orang yang tidak kenal agama. Selama kita menjadi umat Muhammad, Nabi berkata, mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan kepada kalian. Kita tidak akan meninggal sebelum rezeki kita habis. Iya. Sementara dunia ini bagaimanapun kita semangat, tidak akan datang kecuali apa yang telah ditakdirkan untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semuanya, dan Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan kepada kita yang melebihi kebutuhan. Karena kalau lebih dari kebutuhan, kita akan melampaui batas. Kalau lebih dari kebutuhan, kita akan melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita sesuai dengan yang kita butuhkan.
sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu yang harus kita pahami, supaya kita tidak terlalu berkeluh kesah kalau kita tidak banyak yang kita dapat. Kita tidak melihat ke atas kalau sedikit yang kita dapat, sementara teman kita lebih banyak. Begitulah dunia. Allah yang membaginya, bukan orang tua. Allah yang mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi di antara mereka rezeki mereka. Jadi Allah yang membagi. Berapa kita punya rezeki, berapa saya punya rezeki, waktu tak usia muda berapa, di usia tua berapa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membagi berapa anak, laki-laki atau perempuan, perempuan semua atau laki-laki semua, atau berpasangan, atau kalian mandul. Allah yang membaginya semua, bukan kita. Iya, ini yang harus kita pahami. Iya, dalam kehidupan dunia ini, sehingga jika kita tahu seperti itu, maka kecintaan yang mendatangkan keuntungan adalah kecintaan terhadap akhirat. Orang yang mencintai akhirat akan menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk menuju akhirat, bukan tujuan, bukan. Tapi kalau dibalik, sangat berbahaya. Jika kita jadikan dunia ini tujuan, akhirat sarana, bahaya. Bahaya sekali. Akhirat hanya sarana saja untuk mendapatkan dunia. Iya, itu berbahaya. Lihat contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hijrah. Man hajar lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrah, dia berubah dari tidak baik menjadi baik, dari pelaku dosa menjadi taat, dari tidak pernah masuk masjid masuk masjid. Itu namanya hijrah. Siapa yang berhijrah? Karena dunia yang mau dia dapatkan. Pergi ke masjid karena mau dapat telur. Begitu saja. Pergi ke masjid dan ada mau dia dapat dari dunia. Atau karena perempuan yang dia mau nikahi. Kenapa tiba-tiba dia pakai solko? Tiba-tiba dia ke masjid? Karena ceweknya masuk masjid. Ada cewek yang mau dia nikahi. Karena dia tahu itu perempuan itu bapaknya sering ke masjid. Oh, dia pergi ke masjid itu, dia pergi adzan. Setelah adzan dia bilang 1 poin. Ada orang begitu, Pak. Saya dengar sendiri. Kenapa ini orang? Dia tiba-tiba adzan. Setelah adzan ternyata 1 poin. Kenapa? Ada calon mertua. Mana ini? Siapa yang melakukan karena perempuan yang dia mau nikahi? Apa kata Nabi? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya ke situ, tidak bernilai apa. Bayangkan orang kalau dunia yang dia niatkan, puncak keinginannya berbahaya. Maka seorang yang mencintai akhirat adalah orang yang menjadikan dunia ini sebagai sarana saja untuk menuju akhirat. Untuk menuju akhirat. Iya, bukan tujuan. Orang yang mencintai akhirat tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia. Tidak mungkin. Dan di antara cirinya orang yang mencintai akhirat, biasanya dia akan zuhud terhadap kehidupan dunia. Apa itu zuhud? Yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Dia akan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Zuhud bukan berpakaian jelek, bukan memakan makanan yang tidak bagus, bukan. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau pakaian itu tidak bermanfaat untuk akhirat, dia akan tinggalkan.
Jika makanan itu yang tidak memberi manfaat untuk akhirat, dia tinggalkan walaupun halal. Itu dibilang zuhud. Orang yang cinta akhirat, dia akan zuhud. Dia akan zuhud. Dia selalu berpikir ini bermanfaat untuk akhirat atau tidak. Begitu. Demikian pula ya, dia akan sering mengingat kematian. Ciri orang yang mencintai akhirat adalah akan sering mengingat bahwa dia akan meninggalkan dunia ini bagaimanapun mewahnya. Iya, ketika dia ziarah kubur, dia akan ingat. Dia akan berkata, inna bikum lalahikun, kami akan ikut bersama kalian. Kan itu yang kita baca di doa ziarah kubur. Setelah kita doakan mereka, assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan atas kalian wahai penghuni negeri alam barzakh, kami akan ikut kepada kalian. Iya, sekarang kami di atas tanah, kalian di bawah, kami akan di bawah, ikut kalian. Ini orang yang cinta akhirat. Ya, dan terakhir orang yang mencintai akhirat, dia akan beramal soleh. Dia akan cari tahu, dia akan membaca, mendengar apa saja amalan soleh yang bisa saya lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal amalan soleh. Dia akan rajin sholat, dia akan gemar bersedekah, dia akan selalu membaca Al-Quran, dia akan selalu menjauhi dosa dan maksiat. Ini orang yang mencintai akhirat. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf akamal. Juga yang lainnya yang disebutkan bisnis yang tidak jadi, ya semoga jadi pelajaran. Tidak usah dipikirkan, dia sudah pergi dan kita masih hidup, itu alhamdulillah. Yang masalah itu dia datang ada tapi kita meninggal, kan percuma. Ya percuma. Mana Ilyas? Ada orang ini, alhamdulillah. Yang penting masih hidup Bapak. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.